Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam kepada teman-teman semua. Dan terima kasih untuk stay tune di channel YouTube kami. Jadi di sini kami kelompok 1 ingin menganalisis sebuah laporan keuangan menurut rasio laporan keuangan dari Bank Syariah Mandiri pada tahun 2018. Dan pastinya teman-teman udah juga belajar apa sih sebenarnya analisis rasio keuangan, yang merupakan salah satu teknik di mana guna melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap suatu laporan keuangan. Jadi untuk kesempatan kali ini kelompok kami menganalisis sebuah laporan keuangan Bank Syariah Mandiri laporan tahunan pada tahun 2018. Kita menuju langsung ke perhitungannya karena materi sebelumnya sudah dijelaskan apa saja rasio dalam laporan keuangan. Untuk kelompok kami menggunakan hanya beberapa guna menganalisis laporan keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri. Untuk perhitungan yang pertama yaitu return on equity, return on asset, return on total asset, dan profit margin. Jadi di rasio profitabilitas ini kami akan menghitung beberapa di mana kami akan membandingkan antara tahun 2018 dan tahun 2017 apakah mengalami peningkatan maupun penurunan. Jadi langsung saja. Yang pertama yaitu ROE, di mana rumusnya bisa kita tahu laba bersih dibagi modal lalu dikalikan 100%. Rasio ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan modal perusahaan itu sendiri. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik juga perusahaannya. Karena laba bersih terdapat pada akun jumlah komprehensif pada laporan laba rugi. Lalu untuk modalnya pada akun jumlah ekuitas pada laporan posisi keuangan. Setelah itu langsung dimasukkan saja ke rumus, dan untuk 2018 terdapat 9,02% dan untuk 2017 ada 5,77%. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa 2018 presentasenya lebih tinggi dibandingkan 2017, sehingga kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari modal yang digunakan dalam operasional mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Ya, selanjutnya untuk return on asset atau biasa disebut ROA, di mana kita tahu bahwa rumusnya adalah laba bersih dibagi aset dikali 100%, di mana ini menunjukkan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perusahaan. Di mana laba bersih terdapat pada akun jumlah laba komprehensif, di mana terdapat pada laporan laba rugi. Dan untuk aset sendiri terdapat pada jumlah aset pada laporan posisi keuangan. Bisa dilihat bahwa ketika sudah dimasukkan dalam rumus, pada tahun 2018 ROA-nya 0,74% dan untuk 2017 ROA-nya 0,48%. Dari perhitungan di atas bisa kita tahu bahwa pada tahun 2018, presentase ROA Bank Syariah Mandiri itu lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2017. Bisa dilihat 0,74 dan juga 0,48. Sehingga kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan asetnya mengalami peningkatan. Selanjutnya untuk rasio profitabilitas pada ROTA, yaitu ada rumusnya laba bersih sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%. Rasio ini mengukur laba perusahaan sebelum bunga dan pajak EBIT terhadap total aset bersihnya. Sebagai indikator seberapa efektifkah sebuah perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba dengan sebesar-besarnya. Bisa dilihat pada laba bersih sebelum pajak terdapat pada akun laba sebelum penghasilan, lalu total asetnya pada jumlah aset di laporan posisi keuangan. Setelah itu dimasukkan pada rumus, lalu menemukan untuk ROTA 2018 ada 0,42% dan juga untuk 2017 0,92%. Bisa dilihat bahwa mengalami sedikit penurunan untuk rasio ROTA sendiri, sehingga perusahaan itu belum mampu mengoptimalkan asetnya untuk menghasilkan dari sebuah laba. Lalu selanjutnya ada profit margin,
di mana rumusnya bisa diketahui bahwa laba bersih sebelum pajak dibagi dengan total pendapatan lalu dikalikan 100%, di mana ini merupakan selisih antara nilai penjualan setelah dikurangi semua biaya operasi dibagi jumlah penjualan. Perhitungan laba sebagai perbandingan terhadap penjualan bersih dan juga modal perusahaan, di mana laba bersih sebelum pajak terdapat pada akun laba sebelum pajak penghasilan. Lalu untuk total pendapatannya, penjumlahan akun pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib dan juga pendapatan usaha lainnya. Lalu setelah itu dimasukkan pada rumusnya dan menemukan pada 2018 terdapat 9,2%, lalu untuk 2017 9,8%, dan pada rasio ini mengalami sedikit penurunan sehingga kemampuan Bank Syariah Mandiri dalam menghasilkan laba tetap stabil. Bisa dilihat stabil semua konsisten pada tahun 2017 dan juga 2018. Hanya mungkin sedikit penurunan. Selanjutnya rasio likuiditas, di mana ada current ratio dan juga finance to deposit ratio atau biasa disebut dengan FDR. Rasio yang pertama ada current ratio, di mana kas plus penempatan dibagi dengan hutang lancar, di mana ini merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Semakin tinggi current ratio, maka seharusnya semakin besar juga kemampuan bank dalam membayar hutang-hutang tersebut. Bisa dilihat bahwa kas plus pendapatan terdapat di mana pada akun kas penjumlahan antara kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain. Lalu untuk utang lancar, akun jumlah liabilitas dikurangi liabilitas lain-lain dan juga estimasi kerugian komitmen dan kontingensi. Lalu dimasukkan rumus sehingga mendapatkan pada tahun 2018 sebesar 88,6% dan untuk 2017 terdapat 58%, sehingga pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 30,6%. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan Bank Syariah Mandiri dalam membayar hutang jangka pendek dapat dikatakan bagus. Selanjutnya ada finance to deposit ratio atau biasa disebut dengan FDR, di mana rumusnya merupakan total pembiayaan dibagi dengan total DPK. DPK itu dana pihak ketiga lalu dikalikan 100%, di mana guna mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Untuk rasio ini, semakin tinggi rasio FDR, maka kemampuan bank tersebut semakin baik. Sehingga untuk penghitungannya sendiri yaitu total pembiayaan terdapat pada akun pembiayaan bersih. Lalu untuk DPK-nya penjumlahan antara akun jumlah simpanan wadiah, jumlah simpanan dari bank lain dan juga jumlah dana syirkah temporer. Lalu dimasukkan rumus, terdapat nilai FDR pada tahun 2018 sebesar 27,1% dan untuk 2017 sebesar 26,4%, dan pada hal tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,7%, sehingga masih jauh dari batas wajar di mana Bank Syariah itu FDR-nya seharusnya 95% sampai 98%, sehingga belum optimal dana nasabah dalam perihal pembiayaan. Untuk selanjutnya yaitu rasio efisiensi biaya. Untuk analisis ini kami menggunakan BOPO, efisiensi operasional. Untuk rumusnya sendiri bisa kita tahu bahwa BOPO itu biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional, di mana guna mengukur efisiensi biaya operasional bank dengan cara membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional. Lalu untuk biaya operasional itu pada akun jumlah beban usaha, dan untuk pendapatan operasional itu merupakan penjumlahan antara akun hak bagi hasil milik bank dan juga jumlah pendapatan usaha lainnya yang terdapat pada laporan, biasanya pada laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain. Sehingga terdapat perhitungan bahwa BOPO pada tahun 2018 86,35% dan untuk 2017 91,73%, sehingga dapat dilihat bahwa mengalami sedikit penurunan. Tapi untuk itu karena BOPO itu semakin rendah presentasinya, maka semakin baik dalam
dalam mengoperasionalkan, karena biaya yang dibutuhkan itu cuma kecil, jadi semakin baik. Untuk selanjutnya ada composition of operation revenue, di mana terdapat dua, yaitu revenue from banking service dan juga asset turnover. Di mana yang pertama ada revenue from banking service, di mana rumusnya pendapatan dari jasa dibagi dengan total pendapatan lalu dikalikan 100%, yang merupakan menunjukkan kontribusi pendapatan dari jasa atau layanan perbankan atas seluruh pendapatan yang diperoleh. Bisa dilihat bahwa menunjukkan pendapatan dari jasa dan total pendapatan itu pada akun pendapatan usaha utama lainnya dan juga pihak ketiga atas sebagai hasil dana syirkah temporer. Lalu dimasukkan ke rumusnya, menghasilkan untuk 2018 terdapat 49,26% dan juga 2017 ada 41,60%, sehingga menunjukkan bahwa pada 2018 persentase dari revenue from banking service itu lebih tinggi, sehingga kemampuan bank dalam kontribusi pendapatan dari jasa itu mengalami sedikit peningkatan. Yang terakhir ada asset turnover, di mana ini merupakan rumusnya itu penjualan dibagi dengan total aset, di mana ini tuh rasio guna mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur seberapa jumlah penjualan yang diperoleh dari setiap rupiah aktiva. Lalu untuk penjualannya itu terdapat pada akun hasil penjualan aset tetap, dan untuk total aset itu pada jumlah aset. Lalu hal tersebut dimasukkan dalam rumusnya dan menemukan bahwa pada 2018 turnovernya, aset turnover ada 0,02%, untuk 2017 ada 0,50%, sehingga menunjukkan bahwa kemampuan aset untuk menciptakan penjualan tinggi ini sedang mengalami penurunan. Hingga seharusnya bank itu sedikit dalam usaha untuk mengolah lagi aset dari yang dimiliki oleh bank. Hingga kesimpulan dari keseluruhan analisis laporan keuangan Bank Syariah Mandiri 2018 itu ada yang mengalami peningkatan dan juga ada yang mengalami penurunan, di mana untuk peningkatan itu terjadi pada rasio profitabilitas, yaitu indikator ROA dan ROE, dan untuk likuiditas yang mengalami peningkatan yaitu current ratio dan FDR. Untuk revenue from banking Islamic mengalami peningkatan dan juga untuk pupuk. Sehingga kalau untuk yang mengalami penurunan itu ada indikator ROTA dan profit margin, serta asset turnover juga mengalami penurunan. Sehingga untuk analisis tersebut tidak hanya mengalami peningkatan tapi juga ada beberapa rasio yang mengalami penurunan, sehingga perlunya adanya koreksi untuk Bank Syariah Mandiri untuk kedepannya agar tetap stabil dan juga mengalami perubahan yang lebih kebaik. Dan thanks for your time untuk semuanya teman-teman yang udah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan juga tetap belajar walaupun di rumah aja, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.